Ya, perkenalkan saya Cecep Safaatul Barka. Saya sebagai manajer pembelajaran, kemahasiswaan, dan hubungan alumni di FISIP Unpad. Jadi, berkaitan dengan aktivitas kemahasiswaan, pembelajaran, dan aktivitas alumni itu menjadi tanggung jawab saya. Ya, FISIP itu sebuah akronim dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, di mana rumpun keilmuannya itu terbagi dua secara garis besar, ada ilmu sosial dan ilmu politik. Nah, ada beberapa program studi yang memang menjadi andalan di FISIP ini, dimulai dari administrasi publik, ada program studi hubungan internasional, kesejahteraan sosial, ilmu pemerintahan, antropologi, terus ada juga administrasi bisnis, sosiologi, ilmu pemerintahan. Itu untuk program sarjananya. Kami juga memiliki program studi sarjana terapan. Itu ada 4 program studi, yaitu administrasi keuangan publik, administrasi pemerintahan, bisnis logistik, dan kearsipan digital. Itu sebagai pengembangan keilmuan dari aspek vokasional. Selain sarjana dan sarjana terapan, di FISIP juga menyelenggarakan program studi magister dan doktor. Itu ya, lokasi kampusnya ada di Dago, di daerah Bandung. Ya, sejak tahun 2016, beberapa waktu lalu, FISIP juga diamanahi untuk mengelola satu program studi yang ada di PSDKU. Program studi di luar kampus utama Pangandaran. Yaitu satu program studi ilmu administrasi bisnis. Itu menjadi bagian dari pengelolaan FISIP Unpad juga. Oke, FISIP itu berdiri kurang lebih 64 tahun silam. Ya, tidak terpaut jauh dengan berdirinya Unpad yang berdiri tahun 1957 ya, 1957. Satu tahun kemudian, 1958, itu FISIP berdiri. Namun, namanya bukan FISIP. Waktu itu ada Fakultas Administrasi Negara dan Administrasi Niaga. Baru sekitar tahun 1960 itu berganti menjadi Fakultas Sospol, Sosial Politik. Dan baru di tahun 1983 Sospol ini berubah menjadi FISIP. Nah, itulah sekelumit sejarah FISIP yang mana dalam setiap periodenya itu mengalami perkembangan dari segi keilmuan, sehingga program studi pun setiap tahun itu hampir dikembangkan dengan membuka program studi baru. Ya, FISIP di dalam perkembangannya semenjak berdiri tidak lepas dari peran-peran para pendahulu gitu ya. Prof. Iwa Kusuma Somantri juga itu sebagai acting dari dekan di Visipol waktu itu. Dan dalam perkembangannya banyak guru besar yang sudah membesarkan FISIP, yang kebetulan saat ini alhamdulillah masih ada Prof. Jaja Saifullah, almarhum Pak Asep Kartiwa itu memberikan suatu perubahan, transformasi di dalam pengelolaan fakultas. Dan sampai saat ini para guru besar berkiprah untuk mengelola dan mengembangkan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ini juga. Para alumninya pun itu bekerja ataupun berkiprah baik di sektor pemerintahan ataupun non-pemerintahan. Kita punya alumni yang pernah menjadi mantan Menteri Agraria, Bapak Ferry Mursidan Baldan, dan bahkan tokoh komika yang dikenal luas oleh teman-teman seperti Ernest Prakasa. Itu angkatan 99 dari hubungan internasional. Nah, itu juga merupakan suatu bentuk kiprah dari alumni untuk berdedikasi ataupun berkarya sesuai dengan kompetensinya. Dan saat ini pengelolaan di FISIP juga tidak terlepas dari aspek bidang pengelolaan organisasi dan sumber daya, dan juga ada bidang akademik dan riset. Di bawah Wakil Dekan 1 dan Wakil Dekan 2 itu ada manajer, ada 3 manajer untuk membantu mengembangkan pengelolaan di FISIP Unpad ini. Pertama ada tadi saya sebagai manajer pembelajaran, kemahasiswaan dan hubungan alumni, ada juga manajer riset
inovasi dan kerjasama. Dan di sisi lain juga ada manajer dari sumber daya, perencanaan, dan pengembangan informasi. Kami semua bersinergi untuk mewujudkan satu visi dari FISIP untuk menjadi fakultas yang bereputasi dan bermaslahat bagi masyarakat dan bereputasi internasional. Ya, fasilitas yang tersedia di FISIP Unpad ini beragam, dimulai dari untuk layanan akademik, kemahasiswaan, ataupun aktivitas dari sarana pendukung pembelajaran ya. Terlebih pada saat ini kami sesuai dengan arahan dari Ibu Rektor menjadi kampus FISIP digital. Tentunya ini berimplikasi kepada fasilitas yang sedang kami lakukan pembenahannya, di mana ruang kelas yang disediakan itu mengarah kepada proses pembelajaran hybrid. Seperti apa fasilitas ruang hybrid? Teman-teman nanti bisa berkunjung secara virtual ataupun berkunjung langsung ke kampus FISIP yang ada di Jatinangor. Kami memiliki 16 ruang kelas hybrid, di mana mahasiswa bisa langsung hadir belajar di kampus secara luring, dan sebagian lagi bisa di tempat lain dengan menggunakan sarana fasilitas digital. Untuk mendukung aktivitas kegiatan kemahasiswaan, kami sedang melakukan pembenahan dan disupport dengan berbagai stakeholder sehingga kami memiliki ruangan terbaru, yaitu ruangan untuk coworking space, yang mana itu adalah perpustakaan ya, kreatif dan learning center, yang mana bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa FISIP Unpad sebagai pendukung sarana pembelajaran. Sarana olahraga juga yang saat ini masih bisa difungsikan dengan baik, yaitu lapang basket ataupun lapangan futsal ya, yang bisa digunakan untuk aktivitas secara luring. Tentunya di tahun ajaran 2022 ini kami sedang melakukan pembenahan secara fisik di kampus untuk menyambut kehadiran mahasiswa baru. Jadi mahasiswa baru ini sudah mulai diperkenankan untuk hadir secara luring di kampus, namun tidak akan kembali seperti dulu kita belajar secara full luring gitu ya. Artinya semuanya bergabung di dalam suatu ruangan, tapi sesuai dengan visi Unpad untuk menjadi hybrid university. Ya, suatu kebanggaan bagi saya pribadi ataupun secara fakultas juga menyampaikan apresiasi atas prestasi mahasiswa kami gitu ya dari FISIP Unpad yang sudah berkiprah baik di tingkat regional, nasional maupun internasional. Salah satu prestasi yang terbaru dan paling membanggakan, diterimanya kurang lebih 31 orang mahasiswa FISIP untuk mengikuti program IISMA ya, International Student Mobility ya. Jadi student exchange, mahasiswa FISIP Unpad terpilih gitu ya di tingkat nasional untuk belajar selama 1 semester di perguruan tinggi mulai di Eropa, Amerika, UK, Australia, Afrika juga ada. Itu menjadi sebuah prestasi dan kebanggaan bagi kita. Kami juga mengajak kepada mahasiswa baru untuk bisa berprestasi apapun itu bidangnya, baik akademik ataupun non-akademik. Nah, itulah gambaran prestasi secara singkat terbaru dari mahasiswa FISIP Unpad. Ya, Arka Muda, saya mengajak kepada teman-teman semua. Ini adalah rumah kita, FISIP, satu FISIP bangga. Yang mana menjadi kebanggaan itu bukan hanya sebagai slogan belaka. Mari kita tingkatkan, wujudkan impian untuk menggapai cita-cita masa depan di rumah kita, di FISIP ini. Mudah-mudahan dengan mengikuti kegiatan orasi, teman-teman Arka Muda bisa lebih kenal dan lebih dekat dengan lingkungan FISIP. Lingkungan secara sosial dan lingkungan secara fisiknya. Kami mengajak supaya bisa berperan aktif untuk dalam proses pembelajaran secara hybrid, mengukir prestasi,
baik di kegiatan akademik ataupun non-akademik. Kegiatan di kampus itu akan menjadi suatu hal yang cukup kurang dimanfaatkan secara maksimal jika hanya sebatas mengikuti kuliah. Ada beragam aktivitas yang bisa diikuti oleh teman-teman Arka Muda untuk mengembangkan potensi, untuk mengembangkan prestasi, minat, passion, sehingga bisa berkiprah sesuai dengan peminatan atau passion-nya.